Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ponpes ini ramai diberitakan menjadi salah satu klaster baru penyebaran virus corona. Tidak hanya di Jawa Timur, Ponpes Al-Fatah atau biasa disebut dengan Pesantren Temboro ini menjadi pusat pengembangan ideologi jamaah tabligh terbesar se-Asia Tenggara. Pondok pesantren ini diketahui memiliki kurang lebih dari 22.000 santri dari berbagai negara. Tak hanya itu, Pondok Temboro sendiri saat ini dijadikan sebagai pusat gerakan jamaah tabligh di Indonesia. Apa saja informasi umum seputar pesantren Temboro yang telah berdampak sangat positif bagi perkembangan Islam di Indonesia? Berikut ulasannya. Yang pertama, sejarah berdirinya pesantren Temboro. Menurut informasi yang dilansir dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, pesantren Al-Fatah didirikan pada tahun 1950 oleh Kiai Haji Khalid Umar atau terkenal dengan nama Kiai Mahmud, yang merupakan ayah kandung dari Gusron bersama saudara kandungnya yakni Kiai Ahmad Shodiq. Dari segi orientasi dan praktik keagamaannya, pesantren ini menganut sistem pengajaran seperti layaknya pesantren di kalangan Nahdiyin lainnya di Pulau Jawa. Hanya saja, Pesantren Al-Fatah Temboro memadukan antara konsep tabligh atau dakwah dengan konsep pesantren. Hal inilah yang membedakannya dengan pesantren lainnya. Pesantren ini menempati lokasi seluas 50 hektar di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur. Tujuan utama yang diusung oleh pesantren Al-Fatah adalah belajar tentang Nabi, dakwah Nabi, dan dakwah ilallah, mencetak ahli agama, menyebarkan agama Islam ke lapisan masyarakat melalui kegiatan khuruj, memperbaiki diri dan menegakkan perjalanan dakwah Rasulullah. Yang kedua, terdapat tradisi menghafal hadis. Di pesantren Al-Fatah Temboro terdapat tradisi menghafal hadis bagi para santrinya. Menurut Khamim dan Hazik, kebijakan tersebut bermula dari adanya anjuran pengelola pesantren yang diawali sekitar tahun 2007-2008 agar para santri memiliki hafalan hadis, yang akhirnya sampai tahun 2012 kegiatan menghafal hadis ini menjadi sebuah tradisi. Tradisi menghafal hadis ini memiliki beberapa tujuan positif. Salah satunya untuk membiasakan para santri dalam melakukan interaksi yang berdasarkan hadis Nabi. Yang ketiga, sangat menghormati kiai. Dalam tradisi pendidikan pesantren, kiai sangat dihormati oleh santri dan masyarakat karena telah menjadi budaya dan kepercayaan bahwa kiai adalah tokoh pemimpin spiritual yang menjadi panutan dalam Islam. Di pesantren Temboro, santri menunjukkan perilaku hormat kepada kiai dalam bentuk mematuhi perintah kiai, meniru perilaku keagamaan kiai, bahkan membahas masa depan hidupnya dengan kiai. Hal ini disampaikan oleh Jailani, seorang santri yang telah berada di pesantren Temboro selama 10 tahun, dalam jurnal oleh Arifin yang berjudul The Authority of Spiritual Leadership at Pesantren Temboro Based of Jamaah Tabligh Ideology. Yang keempat, kegiatan santri. Kegiatan santri di pesantren Temboro dipenuhi dengan banyak kegiatan dan studi agama. Arifin memaparkan bahwa kiai di pesantren Temboro selalu menekankan pentingnya mempelajari agama. Dapat dilihat bagaimana kiai pesantren Temboro memprioritaskan belajar diniyah dalam proses kegiatan belajar mengajar di madrasah formalnya. Kurikulum pesantren saat ini dirancang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga amal kepada para santri. Setiap hari Ahad,
santri diwajibkan untuk melakukan intikoli atau khuruj sehari dalam sepekan. Khuruj sendiri adalah meluangkan waktu secara total berdakwah yang dilakukan dari rumah ke rumah dan dari masjid ke masjid. Misalnya, salah seorang santri pada Senin sore melakukan intikoli di masjid desa sekitar pesantren, lalu kembali lagi ke pesantren sore lagi pada keesokan harinya. Kemudian selama sepekan melakukan makomi, berdiam di dalam pesantren. Ini artinya bahwa pesantren Al-Fatah Temboro menggabungkan amalan tabligh dengan amalan pesantren. Yang kelima, dikenal luas hingga mancanegara. Arifin memaparkan bahwa pesantren Temboro cepat berkembang dan dikenal luas sampai ke mancanegara karena memiliki 4 indikator, yaitu pesantren sebagai sekolah dakwah, alim, ahli Al-Quran, dan ahli zikir. Maksudnya ialah di pesantren Temboro terdapat kiai yang memiliki kemampuan dalam 4 hal, yaitu kiai yang ahli dalam dakwah, terlibat dalam dakwah jamaah tabligh. Alim artinya menguasai ajaran Islam. Ahli Al-Quran berarti kiai dan santri, bahkan masyarakat Temboro banyak yang memahami ilmu Al-Quran dan menghafal 30 juz. Dan para ahli zikir artinya kiai pesantren Temboro juga sebagai mursyid dari Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah.